Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anakku sekalian. Kembali GKJ Kemuliaan mengadakan ibadah online pada hari Minggu ini pada tanggal 23 Januari tahun 2022. Adapun berita gereja sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan HUT GKJ Kemuliaan. Yang kelima akan diadakan ibadah bersamaan dengan kebaktian Minggu pada tanggal 30 Januari tahun 2022. Kemudian yang kedua, ujian komprehensif yang kedua bagi calon pendeta Saudara Diki Revaldo SSI, rencana dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Ujian komprehensif ini akan dilaksanakan secara hybrid. Yang ketiga, dalam rangka HUT GKJ Kemuliaan, bidang Gospel akan mengadakan bakti sosial berupa donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022, tempat Ruko Kopomas. Yang keempat, dalam rangka perayaan Natal, maka diharapkan setiap komsel dapat melaksanakan kegiatan perayaan sesuai dengan kesepakatan anggota komselnya masing-masing. Kelima, bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan dapat dilaksanakan sebagai berikut. Bagi simpatisan yang ingin bergabung menjadi anggota jemaat GKJ Kemuliaan, dapat mengikuti aturan sebagai berikut. Ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto sebagai pendeta konsulen. Terima kasih atas pelayanannya, dan kami juga berterima kasih untuk seluruh pendukung acara kebaktian ibadah pada Minggu pagi ini. Demikian warta gereja Minggu pagi ini. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah minggu ini adalah Roh Tuhan memberi hikmat dan kuasa untuk mengajar. Mari kita awali ibadah pagi ini dengan bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1 ayat yang pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini
dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 53. Tuhan Allah telah berfirman. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu saat ini kita diberikan kesempatan dan waktu untuk dapat mengakui pelanggaran dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan bacaan firman Tuhan untuk kesempatan saat ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini di dalam hukum kasih sangat nyata dalam rangka kita mengasihi Tuhan. Akan ada relasi dengan keberadaan sesama. Sesama itu siapa? Siapapun yang ada di dekat kita. Bahkan siapapun yang ada jauh di dalam kehidupan kita. Maukah kita saling menegur sapa atau kita saling mendoakan, menguatkan di tengah pergumulan kehidupan yang saat ini sedang kita alami. Yang nampaknya kadang sering kita akan melakukan segala sesuatunya, bahkan mendoakan, jikalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kita kenal. Oleh sebab itu, dalam pembacaan hukum Tuhan saat ini, pengakuan dosa, kita diingatkan kembali. Siapapun dia, siapapun mereka, kita pun tidak mengenal, akan tetapi kita diajak untuk saling mengasihi. Dengan cara apa? Mendoakan. Terlebih di tengah-tengah pandemik yang ada saat ini. Dampaknya luar biasa. Semua mengalami. Semua mendapatkan imbasnya. Oleh sebab itu, ayo kita saling menyemangati. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Hanya karena kasih Tuhan saja kami dapat dimampukan. Oleh karena kasih itu juga kami diajak untuk memancarkan. Melalui pengakuan dosa kami hari ini, kami diingatkan bahwa tugas kami berbagi kasih kepada yang lain, berbagi doa, berbagi semangat dan motivasi kepada siapapun mereka yang kami jumpai, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, untuk kami dapat memancarkan kasih Allah di dalamnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Saat kita sudah mengakui dosa pelanggaran Tuhan di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan berita anugerahnya. Berita anugerah terambil di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 78 sampai dengan 79. Lukas pasal yang pertama, ayat 78 sampai dengan 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan menelawat kita? Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut ungkapan kesanggupan kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 58. Maha Kasih yang Ilahi. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Allah atas kasih penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sehingga dalam kesempatan ini karya Allah nyata dalam hidup kami. Kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami, atau bahkan mungkin kami dapat mengikuti ibadah ini
dengan menyendiri, dengan menyiapkan hati khusus kami, karena kami ingin bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin itu semua karena Roh Tuhanlah yang memberikan hikmat dan kuasa untuk kami dapat mengajar dan melakukan apa yang Tuhan firmankan nanti. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hambanya, sebagaimana ada di dalam Nehemia 8 ayat 1-10. Pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di depan laki-laki dan perempuan, dan semua orang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Urya, Hilkiah, dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serepiah, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, yang mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 19. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Biarlah ucapanku
karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku rapi kepadamu. Bagai pengantin keluar kamarnya, girang bagaikan pahlawan perang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari oleh kehangatanmu. Agung, agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Tauratmu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Titahmu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun bercahaya. Agung, agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Yang berpegang teguh pada Tauratmu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak berjalan. Agung, Agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Umat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31a. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa
sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan 21. Lukas pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan 21. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Mengucap syukur hari ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam banyak aktivitas kegiatan, pastinya di tengah-tengah pandemik ini kita membutuhkan apa selain protokol kesehatan. Akan tetapi apa? Multivitamin yang baik. Dalam rangka apa? Menjaga pastinya kesehatan kita. Baik dari luar maupun dari dalam, kan gitu ya. Sehingga antibodi kita kuat untuk menghadapi sakit penyakit. Meskipun kita sudah menjaga, kita menambah vitamin, akan tetapi ternyata apa yang terjadi, bisa juga kita terpapar sakit penyakit. Entah itu flu biasa atau apapun itu. Ya, dengan adanya multivitamin ini yang tadi saya sampaikan, berasumsi ataupun beranggapan bahwa kita memperoleh semacam power ataupun semangat baru gitu ya. Meskipun multivitamin juga bisa diperoleh dari buah-buahan, makan sayuran, istirahat teratur, olahraga dan seterusnya. Sehingga butuh fisik yang baik gitu ya. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Tidak mudah sakit gitu pastinya. Ya, ini dia.
Dan nampaknya hal ini juga yang diharapkan dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah pandemik saat ini. Kalau kita lihat di luar sana, waduh, kalau sakit itu sulit. Baik yang sakit terlebih lagi gitu ya, maupun yang akan berkunjung, keluarga yang mendampingi. Sulit nggak kayak biasanya sebelum pandemik bisa bisa day to day. Orang mau berkunjung saja bisa. Nah sekarang sangat sulit, Ibu Bapak Saudara Tuhan Yesus Kristus. Ya, dibatasi. Karena apa? Ya, keadaan kita saat ini. Karena pembatasan itu menyebabkan orang banyak yang malas sekali melakukan satu kegiatan aktivitas. Nah, dampaknya apa? Justru, maaf kata nih, sakit penyakit juga muncul. Mengapa? Ya karena nggak gerak. Karena nggak ada aktivitas gitu ya. Nah ini dia Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Kristus. Menarik ya, memang seperti buah si malakama gitu. Untuk kita aktivitas di luar, olahraga apa segala macam dan seterusnya. Nah Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, hal yang menarik ini, kalau kita lihat kaitan dengan buah si malakama tadi. Maju kena, mundur kena. Apa itu? Apa yang disampaikan bacaan kita menarik ya. Yaitu setelah Tuhan Yesus, kalau kita lihat konteksnya. Setelah Tuhan Yesus, mengawali pelayanan dan juga apa? Dan juga adanya pergumulan. Pergumulan apa? Di pasal yang keempat. Pencobaan di padang gurun. Konteksnya itu. Jadi setelah itu barulah bacaan ini muncul, mengalir. Sehingga apa? Yang menjadi penekanan di situ. Ayat 14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Nah ini dia yang menarik di situ. Jadi apa? Saat itu Yesus dalam kuasa Roh yang melingkupi kehidupannya. Dibungkus gitu ya, katakanlah seperti itu. Ada hadir bersama dengan dirinya. Muncul ke Galilea. Ya. Dan setelah itu kalau kita lihat banyak pengikutnya, banyak orang yang mendengarkan pengajaran dan seterusnya, mulailah terkenal. Nah, apa tadi saya sampaikan buah si malakama, satu sisi memang ini harus terjadi, akan tapi sisi lain terkenal ini berdampak kepada apa? Banyak yang jealous. Siapa yang jealous? Ahli Taurat pastinya, orang Farisi. Nah ini dia Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Kristus. Akan tetapi ini harus terjadi. Sehingga awal pelayanan Yesus penuh dengan kuasa Roh. Oleh sebab itu, karena dia sudah penuh dengan kuasa Roh, sama seperti air minum. Maka apa? Nah, kalau penuh, pasti apa? Sudah tidak bisa terisi lagi. Kalau dia masih bisa terisi, berarti belum penuh. Akan tapi karena dia sudah penuh, maka tidak bisa terisi. Inilah juga dalam kehidupan kita. Tadi yang kaitan dengan multivitamin. Nutrisi yang baik. Untuk apa? Mengisi. Supaya kita kuat menghadapi pergumulan. Akan tetapi ternyata yang kadang, bahkan sering, tidak mencukupi. Belum sampai penuh. Masih bisa diisi. Nah yang menjadi masalah adalah isinya ini yang selanjutnya. Baik atau tidak. Gitu kan. Sama seperti segelas air. Jikalau semuanya air mineral yang baik, yang bening, yang jernih, yang memang berkualitas. Katakanlah lebih dari setengah. Akan tapi ternyata ditambahin. Mungkin hanya seberapa cc gitu ya. Air yang kotor. Maka apa yang terjadi Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Kristus? Ya, tepat. Air yang jernih tadi pun pasti akan berdampak kotor. Nah inilah juga yang pertama dalam rangka tema kita. Roh Tuhan memberi hikmat dan kuasa untuk mengajar. Ada kepenuhan roh dulu di dalam kehidupan. Kalau belum, yang menjadi masalah adalah apa yang diisi kemudian. Padahal sudah bagus nih, setengah lebih sudah bagus, tinggal sedikit lagi penuh. Ternyata yang sedikit itu yang masuk bukan hal yang positif. Justru hal-hal yang negatif. Maka itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Kepenuhan
Roh Kudus. Dan kuasa roh kembali Yesus dalam Galilea. Nah ini dia, dalam kuasa roh. Sehingga ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, kita nggak tahu dalam waktu kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Akan tetapi satu yang pasti, saat kita sudah meyakini saat ini kita sedang mengisi air kehidupan itu dengan firman Tuhan. Memohonlah terus agar air yang baik itu jugalah yang dapat memenuhi kehidupan ibu bapak saudara dan saya, sehingga dapat berdampak baik juga. Yang pertama. Yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu? Saat Tuhan Yesus membacakan firman ini, firman dari Yesaya, sangat menarik. Saya ambil di ayat yang 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ternyata apa? Tahun rahmat Tuhan itu dibarengi dengan kemenangan, bukan ketakutan. Ingat ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Berarti apa? Ada sukacita bagi mereka yang tertawan. Tertawan bukan dalam artian yang dipenjara lalu dibebaskan semua kasusnya selesai. Enggak, bukan itu. Akan tetapi apa? Tawanan ini sama seperti apa? Rasa takut kita, rasa khawatir kita, masa lalu kita, trauma kehidupan kita dibebaskan oleh Allah. Berarti apa? Ada sukacita kan? Lalu dilanjutkan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Nah, apalagi ini? Pastinya mengharapkan penglihatan bagi orang-orang buta. Sehingga apa yang terjadi pada saat mereka dapat melihat? Ya, ada sukacita di dalamnya. Ada kegembiraan. Ada kebahagiaan. Lalu dilanjutkan. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini dia. Ini yang kedua. Berarti apa? Ada kesukacitaan dalam rangka memasuki tahun-tahun rahmat Tuhan ini. Dan inilah juga yang kita hadapi saat ini. Meskipun kita merasakan pandemik belum selesai, varian baru, Omikron juga sudah muncul, akan tetapi firman Tuhan dalam kesempatan ini, kita dikuatkan kembali. Bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Untuk kita dapat bebas dari belenggu rasa takut, rasa khawatir terkait dengan COVID-19 ini. Kita diajak untuk maju, semangat menghadapinya. Gitu ya. Ini dia ibu bapak saudara Kristen Kristus. Jangan kita tinggal diam, jangan kita menjadi ngelokro, tunduk dalam keadaan. Tidak. Sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk bangkitlah dan bercahayalah. Kan gitu ya. Yesaya 60 ayat 1. Karena apa? Cahaya Tuhan, sinar Tuhan sudah diberikan dalam hidup kita. Ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Yang kedua yang dapat kita lihat. Maka dampak dari itu semua. Yang ketiga, kita dapat menghadapi hari-hari pemberian Tuhan. Roh Tuhan memberikan hikmat. Ya, yang memberikan kekuatan bagi kita. Ibu bapak saudara dan saya. Karena melalui itu, sama seperti yang pertama tadi, kita sudah dipenuhi oleh kuasa roh untuk melanjutkan, untuk melakukan kehidupan hari-hari Tuhan yang penuh dengan sukacita. Karena kita memohon atasnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tahun rahmat Tuhan akan dibarengi dengan kesukacitaan. Apa yang menjadi belenggu kehidupan kami, Tuhan bebaskan. Apa yang menjadi kebutaan dalam hidup kami, akan Tuhan pancarkan cahaya. Ya, inilah tahun itu. Tahun-tahun yang secara manusiawi kami menghadapi pandemi COVID-19 yang 2 tahun lebih ini kami alami. Dengan varian-varian yang baru. Sehingga menyebabkan banyak hal berubah di dalam hidup kami dengan adanya adaptasi kebiasaan baru. Akan tetapi firman-Mu hari ini memampukan, menguatkan kami dalam kami melangkah, menapaki kehidupan. Bahwa Roh Tuhanlah yang memenuhi hidup kami. Sehingga tidak ada yang lain yang dapat hadir dalam hidup kami, yang dapat merusak, mengganggu kekudusan ini. Entah itu rasa takut, khawatir kami. Meskipun secara manusiawi itu dapat kami alami, akan tetapi kami diberikan kekuatan untuk selalu percaya akan kuasa Tuhan yang luar biasa di dalamnya. Bahwa tahun rahmat itu betul-betul membebaskan kami. Untuk kami dapat melangkah, berjalan, bahkan berlari bersama dengan Tuhan. Menggapai cahaya kasih Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin menyerahkan dalam kehidupan pergumulan kami, di tengah-tengah apa yang sedang kami hadapi. Khususnya kami berdoa untuk pemerintahan kami. Dalam pemerintahan kami, menggiatkan adanya vaksinasi baik booster maupun untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Mampukan kami juga ikut berperan serta dan juga mengikutinya ya Allah. Kami juga berdoa untuk tenaga medis dan non-medis yang berjuang sampai saat ini dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Oleh sebab itu kami berdoa untuk umat-Mu GKJ Kemuliaan. Baik mereka yang berprofesi sebagai tenaga medis dan non-medis, mampukan mereka, kuatkan mereka, sertai keluarga mereka, lindungi mereka. Kami berdoa juga untuk pelayanan kasih yang kami lakukan di GKJ Kemuliaan ini ya Allah. Biarlah apa yang kami lakukan dapat menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih dalam rangka proses pemanggilan pendeta yang terus berjalan. Ada banyak time schedule yang sudah disiapkan baik majelis maupun panitia pemanggilan pendeta. Oleh sebab itu kami pun memohon hikmat Tuhan agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Bukan karena keinginan kami. Bukan karena keinginan pribadi. Bukan karena keinginan kelompok ataupun panitia ataupun majelis. Akan tetapi semua karena kasih penyertaan Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang terbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan. Dan bagi umat-Mu yang sudah Tuhan boleh berikan kesembuhan, pemulihan, mampukanlah mereka juga dapat selalu mengucap syukur
dalam hidup mereka. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Lukas 12 ayat yang ke-33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan lengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sambil kita mengaturkan persembahan dari kediaman masing-masing, kita nyanyikan nyanyian persembahan dari PKJ 146, bait yang pertama dan kedua, bawa persembahanmu. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai rasa syukur, mari kita haturkan persembahan ini dalam doa yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami panjatkan puji syukur ke dalam hadirat-Mu, ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, baik jasmani maupun rohani, hingga sampai saat ini. Pada kesempatan ibadah streaming ini, kami mengucap syukur atas berkat jasmani yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur saat ini, kami mengaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Sucikanlah ya Tuhan persembahan ini yang kami haturkan, dan berkatilah melalui majelis yang mengelolanya, sehingga dapat berguna bagi pelayanan firman-Mu, sebagai pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, juga sebagai wujud kasih pada umat sesama kami yang membutuhkannya. Sebagai berkat rohani melalui pemberitaan firman-Mu ini, harapan kami biarlah firman-Mu ini akan bertumbuh dan berkembang sebagai pelita untuk penerang serta kekuatan dalam menjalani kehidupan hari demi hari, sesuai talenta yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing pribadi. Kami juga berdoa bagi pelayan firman-Mu saat ini oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto,
Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanannya, dimanapun di tempat yang Kau utus, dan juga berikanlah berkat, rezeki dan kesehatan pada seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa persembahan yang kami naikkan dalam tahta-Mu, dan kami alaskan hanya pada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, masih tetap berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 233, bait pertama dan kedua, Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu-lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuji akan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat roh memenuhi kehidupan kita, maka yang terpancar dalam tingkah laku kehidupan kita, laku lampah kehidupan kita adalah kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ibu bapak saudara. Karena yakinlah berkat Tuhan akan dirasakan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anakku, warga Jemaat GKJ Kemuliaan, serta para simpatisan dimanapun berada. Demikian tadi ibadah online Minggu
23 Januari 2022. Dan Majelis GKJ Kemuliaan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Setiawan Hartanto atas pelayanannya. Juga tim multimedia, juga para pendukung ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah online minggu depan di GKJ Kemuliaan pukul 09.00 WIB. Tuhan Yesus memberkati.